Halo Bapak dan Ibu Guru, sering gak sih kita ngerasa udah punya materi keren, tapi gimana caranya biar materi itu benar-benar nyangkut di kepala siswa? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar rahasianya. Kita akan cari tahu gimana caranya memilih alat-alat sederhana yang dampaknya luar biasa. Iya kan? RPP udah oke, materi udah siap. Tapi tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya biar apa yang kita ajarkan itu nggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, ini dia nih pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Coba bayangkan kita ini punya semacam kotak perkakas buat ngajar. Isinya itu alat-alat sederhana, tapi kalau kita tahu kapan dan gimana pakainya, hasilnya bisa dahsyat. Yuk kita lihat ada apa aja di dalamnya. Alat pertama, media visual. Ini tugasnya simple banget. Bikin yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Contohnya, diagram siklus air yang rumit itu atau peta konsep tentang sejarah kerajaan. Tiba-tiba, klik, siswa bisa lihat gambaran besarnya. Otak kita kan suka banget sama yang namanya gambar. Lanjut ya. Ada yang namanya media manipulatif. Kuncinya di sini adalah sentuhan. Ini soal belajar sambil utak-atik. Waktu anak-anak bisa pegang, geser, dan susun balok-balok pecahan, konsep setengah atau seperempat itu bukan lagi angka abstrak di papan tulis. Itu jadi sesuatu yang nyata, yang bisa mereka rasakan. Nah, kalau yang ini favorit saya nih, bahan bekas. Ini tuh soal kreativitas tanpa batas. Siapa sangka botol air mineral bekas bisa jadi alat super buat jelasin volume. Atau bungkus jajanan bisa jadi bahan diskusi soal produk lokal. Ini bukti kalau mengajar keren itu nggak harus mahal, tapi harus cerdas dan relevan sama kehidupan mereka. Yang terakhir, ada si klasik yang sering terlupakan, media cetak. Ya, ini kayak lembar kerja, handout, atau kartu-kartu instruksi. Mungkin kelihatannya jadul ya. Eits, jangan salah. Alat yang satu ini punya kekuatan super yang sering kita abaikan. Sebentar lagi kita bahas. Nah, ini dia kenapa media cetak itu masih relevan banget. Pertama, gampang banget diperbanyak. Kedua, enteng, bisa dibawa kemana-mana. Yang paling penting, nggak perlu colokan listrik, nggak perlu sinyal wifi. Dan ini dia kuncinya, siswa bisa pegang, coret-coret, dan baca lagi kapanpun mereka butuh. Ini alat yang paling mandiri dan bisa diandalkan. Oke, jadi kita udah kenalan sama isi kotak perkakas kita. Sekarang pertanyaannya, pakai yang mana ya? Nah, biar nggak salah pilih, kita butuh semacam mesin penentu keputusan. Sebuah strategi jitu buat milih alat yang paling pas. Dan ini dia aturan nomor satunya, aturan yang paling penting dari semuanya. Selalu mulai dari tujuan pembelajaran. Bukan dari, wah media ini keren pakai ini ah. Tapi dari pertanyaan, di akhir pelajaran nanti, saya mau siswa saya bisa apa? Tujuan itu kompas kita. Tanpa itu, kita pasti tersesat. Nah, ini dia peta jalannya, pohon keputusan kita. Gampang banget kok. Lihat ya, kita mulai dari paling atas, dari tujuan. Terus kita tanya diri sendiri, ini konsepnya butuh dilihat gambaran besarnya nggak? Kalau iya, langsung deh pilih visual atau cetak. Kalau nggak, kita ke cabang berikutnya. Siswanya perlu pegang-pegang atau utak-atik sesuatu nggak? Kalau jawabannya iya, ya udah, pilihannya media manipulatif atau bahan bekas. Logis dan praktis kan? Udah dapat pilihan dari pohon tadi. Oke, jangan langsung eksekusi. Pakai dulu daftar periksa ini buat cek terakhir. Coba kita lihat, udah sesuai tujuan? Pasti. Gampang dibuat nggak? Aman buat anak-anak? Gampang dipakai di kelas? Dan yang nggak kalah penting, ramah di kantong nggak? Ini semacam filter terakhir biar pilihan kita nggak cuma keren di atas kertas, tapi juga benar-benar bisa jalan di kelas. Cukup teorinya ya. Sekarang waktunya kita lihat kotak perkakas ini beraksi di dunia nyata. Gimana sih contoh penerapannya di dalam kelas? Yuk kita intip. Oke, contoh pertama, pelajaran siklus hidup kupu-kupu di kelas SD. Guru bisa mulai dengan apa? Dengan poster besar yang nunjukin semua tahapannya. Itu media visual. Setelah itu, buat ngetes pemahaman, setiap kelompok dikasih setumpuk kartu gambar acak. Tugas mereka, susun urutannya jadi benar. Nah, itu media manipulatif. Keren kan kombinasinya? Satu buat ngasih gambaran besar, satu lagi buat mastiin mereka benar-benar paham. Prinsip yang sama juga berlaku kok buat jenjang yang lebih tinggi. Di pelajaran IPA misalnya, kita bisa gabungin diagram proses di papan tulis, model sederhana organ tubuh, plus lembar kerja terstruktur. Atau di pelajaran IPS, pakai timeline visual di dinding, lalu minta siswa bikin peta konsep sendiri. Bahkan di pelajaran bahasa, bisa banget pasangin teks cetak dengan kartu gambar buat mancing diskusi kelompok. Kuncinya cuma satu, kombinasi yang strategis.
Jadi, ini dia intisarinya. Pengajaran yang efektif itu bukan soal mencari satu alat ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nggak ada. Guru yang hebat itu lebih mirip seorang ahli strategi. Dia tahu cara menggabungkan beberapa alat sederhana jadi satu kesatuan yang dampaknya jauh lebih besar. Tentu saja di lapangan nggak selalu semulus teori kan? Pasti ada aja tantangannya. Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas beberapa kendala yang paling sering muncul dan gimana cara kita menyiasatinya dengan pintar. Lihat deh tabel ini realistis banget. Sering merasa nggak punya waktu buat nyiapin? Coba deh mulai bikin bank media. Kumpulin alat-alat yang bisa dipakai lagi nanti. Khawatir bahannya cepat rusak? Ajak siswanya ikut bikin dan ngerawat. Itu sekaligus ngajarin tanggung jawab loh. Atau merasa media sederhana itu kurang canggih? Coba deh lihat dampaknya ke pemahaman siswa, bukan ke kecanggihannya. Intinya, setiap masalah ada solusinya. Jadi setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi pakai alat apa ya, tapi lebih ke kombinasi sederhana apa yang mau saya coba besok pagi. Mungkin poster dengan beberapa kartu pemicu diskusi, atau model dari bahan bekas yang dipadukan sama satu lembar kerja. Coba pilih satu saja, lakukan besok, dan lihat percakapan seperti apa yang akan muncul di kelas Anda. Selamat mencoba!